Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Seska Victorina Sigar. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Saat ini akan mempresentasikan mengenai pesan nonverbal dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS MIKOM AM IPR CPS. Topik presentasi kali ini adalah mengenai yang pertama adalah pengertian komunikasi, yang kedua pesan nonverbal, dan yang ketiga effective communication. Kita mulai dengan pengertian komunikasi dan contohnya. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris adalah communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Kemudian contoh dari komunikasi yang bisa kita lihat pada gambar ini adalah ketika ada dua atau lebih orang berkomunikasi. Ketika ada dua atau lebih orang berkomunikasi, maka terjadilah sebuah bentuk komunikasi yang di dalamnya mengandung unsur komunikasi, yaitu adanya komunikator atau siapa yang mengatakan, kemudian adanya pesan atau mengatakan apa, yang ketiga melalui media apa, contohnya melalui saluran atau channel atau ada media yang lain atau secara langsung. Yang keempat adalah komunikan, yaitu kepada siapa kita atau komunikator berbicara, dan yang kelima ada efek apa yang terjadi setelah komunikasi berlangsung. Kita masuk pada topik yang selanjutnya adalah pengertian pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita lihat fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi. Yang pertama adalah repetisi. Yang dimaksud dengan repetisi adalah mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalkan, pada saat kita menyatakan penolakan, maka kita akan mengulangi kembali dengan menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi. Substitusi adalah menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya ketika kita ingin mengatakan iya dengan cara menganggukkan kepala. Yang ketiga adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya adalah ketika kita memuji prestasi teman, tapi sebaliknya kita melakukan itu dengan cara mencibirkan bibir, seraya kita mengatakan kamu hebat, tapi kamu hebat like that, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah komplement, yaitu muka memelas. Muka memelas artinya kita melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya ketika kita merasa sedih atau tidak dalam suasana hati yang baik, maka kita akan memberikan pesan nonverbal dengan mengubah muka kita, yaitu menjadi muka memelas. Dan yang terakhir adalah aksen
aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya ketika kita mengangkat tangan pada saat kita ingin menyatakan bahwa kita ada di sini. Pengaruh pesan nonverbal dan bagaimana pesan nonverbal yang baik pada pembelajaran jarak jauh. Teman-teman, pesan nonverbal tidak terlihat saat posisi kamera dimatikan dan status mute atau status tanpa suara, sehingga dosen tidak bisa mendengar kita atau tidak bisa melihat kita, sehingga tidak terjadi proses komunikasi yang baik. Yang kedua, yang diharapkan pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh, proses komunikasi yang baik adalah dengan menyalakan kamera agar dapat terlihat pesan nonverbal, atau jika teman-teman memang tidak bisa untuk menyalakan kamera pada saat itu, maka harapannya teman-teman bisa menggantikan dengan memberikan emoji, mungkin ya, memberikan emoji saat kamera dimatikan. Contoh, ketika teman-teman oke atau teman-teman paham dengan apa yang disampaikan oleh dosen, maka berikanlah tanda jempol. Kemudian jika Anda menyukai message-message atau pesan-pesan yang diberikan oleh dosen, silakan berikan tanda hati. Atau jika Anda merasa statement-statement itu bagus, berikan tepuk tangan dan sebagainya. Komunikasi yang baik dan efektif menurut saya adalah ketika komunikasi dilakukan mengacu pada unsur-unsur komunikasi dan kemudian ada proses timbal balik, dan komunikator dan komunikan mendapatkan pemahaman yang sama. Kemudian kapan dan mengapa kita memerlukannya? Komunikasi dilakukan ketika kita ingin menyampaikan informasi. Komunikasi diperlukan agar dapat terjadi kesepahaman antara komunikator dan komunikan. Apa tantangan terbesar untuk menyiapkan komunikasi yang baik dan efektif? Noise atau gangguan dalam proses komunikasi yang bisa berasal dari transmisi saluran komunikasi, bahasa yang tidak jelas, atau hal-hal yang mempengaruhi pemahaman terhadap pesan. Artinya, apapun gangguan yang terjadi pada proses komunikasi adalah tantangan yang sangat besar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.